Oke, ini adalah topik yang agak kompleks, tetapi menurut saya ini menarik untuk kita angkat dalam insight kita kali ini. 3 bulan yang lalu, seorang teman bertanya kepada saya tentang hal yang berkaitan dengan artificial intelligence, atau yang lebih populer kita kenal dengan istilah AI. Diskusi kami cukup panjang, tidak terasa kami menghabiskan kurang lebih 1,5 jam untuk saling mengeksplorasi pemahaman masing-masing terkait AI. Saya melihat ada kekhawatiran dalam dirinya tentang bagaimana nasib para pekerja di masa depan. Mungkin yang ia maksud adalah anak cucu kita nantinya, atau kalau tidak mau dikatakan lebih tepatnya adalah anak cucunya. Jujur, saya pun demikian, tapi agak berlebihan dalam kekhawatiran juga tidak akan membawa kita kemana-mana. Bersama dengan itu, saya melihat ada kesempatan yang jauh lebih luas di masa yang akan datang untuk mereka yang menyiapkan dirinya menyambut peluang itu dari sekarang. Dalam pembahasan kita kali ini, setidaknya kita akan mencoba melihat lebih jauh tentang 3 hal berikut. Yang pertama adalah apa yang sedang terjadi dan apa yang mungkin akan terjadi di dunia kerja. Yang kedua, bagaimana model dan bentuk pekerjaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah apa saja yang harus kita siapkan mulai dari sekarang. Di pekan ketiga bulan Agustus tahun 2021 kemarin, kita dikejutkan oleh rencana Tesla untuk merilis produk baru mereka, yaitu Humanoid Robot. Robot ini berbentuk seperti manusia, namun bagi saya aneh saja jika Tesla kemudian membuat robot berbentuk manusia. Apakah ini adalah bagian dari proses disrupsi manusia sebagai pekerja? Atau ada hal lain yang belum kita ketahui? Untuk membuat robot yang dipersiapkan menggantikan manusia sebagai pekerja untuk melakukan beberapa tugas spesifik, tidak harus berbentuk seperti manusia. Robot untuk membuat kopi misalnya bisa berbentuk mesin kopi dan dibenamkan algoritma di dalamnya. Atau jika ingin membuat robot khusus yang bertugas untuk menyiram tanaman, bisa berbentuk drone atau sprinkle. Kita hanya bisa menebak-nebak apa yang menjadi rencana besar Tesla di balik pengembangan robot humanoid ini. Tetapi yang pasti jika ia berbentuk seperti manusia, tentunya diharapkan memiliki kemampuan yang kurang lebih bisa mendekati seperti manusia. Kata Elon Musk, si bos Tesla itu, human robot atau Tesla bot ini dibuat untuk menggantikan manusia dalam mengerjakan pekerjaan yang memiliki resiko keselamatan kerja yang tinggi, atau mengerjakan tugas-tugas rutin yang bisa membosankan bagi manusia. Namun apapun itu, kita sebaiknya fokus untuk mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari rencana ini. Karena itu saya ingin mengajak Anda lebih banyak melihat hal-hal positif dari fenomena ini. Kalaupun ada hal yang terkesan negatif, sebenarnya itu hanyalah upaya untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri kita di masa yang akan datang. Kita mundur sejenak di tahun 1908 ketika Ford Motor Company merilis produk mobil pertama mereka yang diproduksi secara massal dan diberi nama T-Model. Dengan metode assembly line production dibandingkan handcrafting, Ford Motor Company berhasil menekan harga semurah mungkin dan menjadikan mobil ini digemari banyak kalangan kelas menengah yang lagi hype pada saat itu. Walhasil mobil ini laku terjual sebanyak 15 juta unit.
Kesuksesan tim model ini menjadi trigger bagi bertumbuh kembangnya industri mobil pada saat itu, dan pada akhirnya juga ikut menumbuhkan market bagi banyak industri pendukung lainnya, seperti industri di bidang konstruksi, industri kaca, industri baja, asuransi, industri ban, perkebunan karet, dealership, pariwisata, hingga pelatihan perbengkelan. Bersamaan dengan itu, ia mendisrupsi kereta kuda sebagai kendaraan yang lazim digunakan saat itu, dan menghilangkan atau lebih tepatnya mengkonversi banyak bidang pekerjaan yang existing. Setiap waktu menghadirkan cerita yang berbeda-beda. Di awal tahun 2000-an kita memasuki era digitalisasi yang juga menelan korban. Kali ini korbannya adalah raja digital di era itu, BlackBerry. Tentu kita bertanya kok bisa begitu? Apakah ini karena disrupsi oleh teknologi juga? Jawabannya bisa dikatakan tidak, karena saat itu BlackBerry adalah penyedia jasa layanan teknologi yang dapat dikatakan tidak lebih buruk dari pesaingnya, yaitu Samsung dan Apple. Tapi kali ini kombinasi teknologi yang berpadu dengan bisnis model yang inovatif mampu mengubah peta penguasaan pasar. Layanan open network yang terintegrasi dengan internet service yang ditawarkan oleh smartphone berbasis Android maupun Apple lebih disenangi oleh user dibandingkan BlackBerry Internet Services pada saat itu. Android juga memenangkan hati para developer karena ia membuka akses pada siapa saja yang ingin mengembangkan aplikasi yang berbasis Android. Ini open source, gratis, dan tidak ada birokrasi bisnis yang rumit di dalamnya. Semua layanan yang ditawarkan oleh BlackBerry juga tersedia di Android dalam bentuk yang berbeda dan lebih simpel. Walhasil, BlackBerry tumbang dan membukukan kerugian 53 triliun rupiah dan hanya mampu menjual 400.000 unit smartphone. Ini bisa dibilang terjun bebas, mengingat sebelumnya BlackBerry sempat menguasai 20% market share global dan berhasil menjual 14,6 juta smartphone mereka. Nilai market cap BlackBerry juga ikutan terjun bebas dari 83 miliar US dollar menjadi hanya 5 miliar US dollar pada saat itu. Namun ini bukan tentang uang saja, ini juga tentang 20.000 orang karyawan yang harus kehilangan pekerjaan pada saat itu. Banyak fenomena disrupsi yang sudah tersaji di depan mata kita dalam beragam bidang dan sektor pekerjaan. Di pariwisata dan perhotelan misalnya, kita melihat lahirnya Airbnb membuat banyak hotel konvensional terpaksa harus berbagi market share. Bahkan sebagian ada juga yang harus tutup bisnis mereka. Pada sektor transportasi, hadirnya provider transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain membuat banyak perusahaan taksi, bahkan angkot terpaksa harus gulung tikar. Sementara pada sektor retail, hadirnya marketplace berbasis teknologi dan online membuat banyak pusat perbelanjaan terpaksa harus mengkaji ulang bisnis model mereka. Bahkan tidak banyak di antara mereka yang harus menutup usaha mereka. Dan masih banyak yang lain lagi. Semua menunjukkan bahwa pada saat ini kita perlu beradaptasi dengan jenis, model, dan cara-cara kerja baru dan mempersiapkan diri kita maupun anak-anak kita untuk memperoleh skill yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kita sudah mengulas beberapa kejadian terkait disrupsi dalam berbagai bidang pekerjaan, mulai dari yang low-end disruption hingga yang high-end disruption. Keduanya menyajikan kepada kita sudut pandang yang luas untuk dieksplorasi. Pada dekade ini hingga ke depan ada satu kata kunci yang menjadi penyebab perubahan itu, yaitu automation. Hadirnya beragam teknologi yang menjadi enabler, terciptanya sebuah lingkungan kerja yang terotomatisasi, mempercepat perubahan cara-cara kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Laju dan percepatan adopsi teknologi juga menjadi faktor penentu seberapa cepat dan seberapa signifikan dampaknya pada bidang pekerjaan yang ada.
Dari analisis yang dilakukan oleh Accenture, sudah ada sekitar 63% bahkan lebih perusahaan yang mengalami dan merasakan dampak disrupsi. Dan akan ada lagi sekitar 44% perusahaan yang diduga akan mengalami disrupsi pada masa yang akan datang. Jika kita breakdown pada level task atau tugas-tugas yang dikerjakan oleh manusia, sampai tahun 2025 nanti bisa kita lihat seperti gambar ini, bahwa peran manusia akan terus tergerus di beberapa bidang. Kecepatan reduksi peran manusia ini bisa jauh lebih cepat dari apa yang ditunjukkan pada infografis ini. Transformasi ke digital dan otomasi sistem mengalami akselerasi sejak kejadian pandemi COVID-19. Di Amerika misalnya saat ini, sebagian besar perusahaan beralih untuk mendigitalkan setidaknya beberapa bagian dari bisnis mereka untuk melindungi karyawan dan melayani pelanggan yang menghadapi pembatasan mobilitas sebagai akibat dari krisis COVID-19. Data menunjukkan kalau terjadi lompatan 5 tahun lebih cepat dalam adopsi digital oleh konsumen maupun bisnis hanya dalam waktu 8 pekan. Sektor seperti perbankan, entertainment maupun grocery memiliki peningkatan akses secara digital. Juga tampak sekali perubahan pola konsumsi maupun cara bekerja dengan model bekerja jarak jauh atau yang kita kenal dengan work from home. Di China misalnya, kita melihat tingkat konsumsi offline yang sangat tinggi sebelum pandemi, kemudian menurun drastis dan beralih ke online saat pandemi. Dan saat setelah pandemi kita tidak menemukan hal yang sama lagi kembali seperti sebelumnya. Model belajar dan bekerja dari jarak jauh atau dari rumah juga meningkat signifikan pada sektor yang berhubungan dengan teknologi, media, dan komunikasi, bisnis service, kegiatan layanan finansial, manufaktur, dan pendidikan. Hasil studi yang dilakukan oleh McKinsey mengungkapkan bahwa kurang lebih saat ini jika perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja melakukan adopsi teknologi secara bertahap, tidak radikal, maka akan ada sekitar 15% atau 400 juta pekerja yang digantikan oleh mesin. Dan sekitar 3% atau sebanyak 75 juta orang pekerja harus menyesuaikan diri dengan mengubah jenis pekerjaan mereka sebagai akibat dari adopsi ini. Tapi kalau kita simak dalam report ini, jika perubahan kecepatan adopsi terakselerasi lebih cepat lagi, maka impact-nya mencapai hingga 850 juta pekerja yang harus tergantikan oleh mesin. Namun bersamaan dengan itu, ada kurang lebih sekitar 22% atau 590 juta pekerja akan dibutuhkan dengan kualifikasi yang disesuaikan kebutuhan masa itu. Atau secara ekstrimnya bisa mencapai hingga 33% dari total pekerja, yaitu sekitar 890 juta orang akan dibutuhkan mengisi tugas dan fungsi baru di berbagai perusahaan yang akan berkembang nantinya. Sepertinya sih memang kita tidak perlu khawatir soal jumlah lapangan kerja yang akan tersedia. Data selalu menunjukkan kalau jumlah lapangan kerja yang terbuka karena perubahan yang radikal atau disrupsi selalu lebih banyak, tapi ada pergeseran kompetensi yang dibutuhkan. Karena itu kita perlu menebak dengan tepat dan menyiapkan dari awal. Big question mark. Apa yang harus kita lakukan? Saya juga nggak tahu, bro. Tapi kita bisa coba main tebak-tebakan nih. Kita bedah dulu datanya ya. Kita sudah tahu kalau COVID-19 ini memaksa perusahaan-perusahaan untuk menerapkan cara-cara kerja baru, mempercepat digitalisasi dan otomasi di proses kerja mereka. Ini memungkinkan di tahun 2025 nanti ada sekitar 47% atau bahkan lebih pekerjaan yang akan dilakukan oleh mesin, sistem otomasi, algoritma, robot, atau sejenisnya. Kalau kita merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, ada sekitar 50% dari pekerja butuh untuk reskilling.
akibat meningkatnya adopsi teknologi oleh perusahaan-perusahaan, di mana para pekerja terpaksa atau dipaksa harus mempelajari atau menguasai keahlian baru. Nah, 40% dari skill utama yang dikuasai pekerja saat ini akan berubah dalam 5 tahun ke depan. Itu menurut mereka. Critical thinking dan problem solving menempati urutan teratas dalam keterampilan yang diyakini para pengusaha akan semakin menonjol dalam 5 tahun ke depan. Baru-baru ini muncul keterampilan baru yang disebut dengan self-management atau manajemen diri, seperti active learning, resiliensi, serta toleransi terhadap stres dan fleksibilitas juga akan menjadi skill baru yang diperlukan di masa yang akan datang. Nah, forum juga memperkirakan kalau pada tahun 2025 ada sekitar 85 juta pekerja mungkin tergantikan oleh perubahan pembagian kerja antara manusia dan mesin. Tetapi akan ada lebih banyak pekerjaan, sekitar 97 juta, mungkin muncul sebagai dampak dari adaptasi pembagian kerja baru antara manusia, mesin, dan algoritma. Oke, mari kita lihat analisis pergeseran job dari para pekerja dalam 5 tahun. Analisis ini menampilkan bagaimana transisi pekerjaan ke dalam kelompok yang muncul menggunakan data dari sosial media, yaitu LinkedIn, yang dikumpulkan selama 5 tahun terakhir. Data yang dikumpulkan dari sosial media ini merupakan data dari para profesional yang pindah ke pekerjaan baru selama periode 5 tahun. Para peneliti menganalisis kapan para profesional ini beralih ke peran baru, apapun itu, serta ketika mereka beralih ke pekerjaan yang sama sekali baru. Untuk memahami profil keterampilan setiap pekerjaan, dilakukan pemeriksaan sejauh mana kelompok keterampilan tertentu yang diminati dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Lalu hasilnya akan terlihat seperti gambar ini. Kalau kalian penasaran tentang teknologi apa yang mungkin diadopsi pada tahun 2025 nanti, dan biar videonya nggak kepanjangan, saya sarankan kalian pause saja video ini pada bagian ini, kemudian kalian lihat teknologi yang mungkin diadopsi di tahun 2025 nanti. Data ini berdasarkan dari data tahun 2018 tentang teknologi yang telah diadopsi dan terus menunjukkan perkembangan dari sisi implementasinya dari tahun ke tahun hingga saat ini. Adopsi teknologi ini bisa menyebabkan beberapa jenis pekerjaan mengalami penurunan demand. Ini harus kita antisipasi sebelumnya. Di antaranya adalah data entry atau pekerjaan clerical, administrasi, accounting, bookkeeping, sampai pada buruh konstruksi. Nah, bersamaan dengan itu juga ada peningkatan demand pada beberapa jenis pekerjaan, di antaranya adalah data analis, AI dan machine learning spesialis, big data spesialis, digital marketing, sampai pada risk management spesialis. Dan sepertinya increasing demand pada beberapa pekerjaan tertentu seperti yang barusan kita lihat memerlukan literasi digital yang tinggi, serta kemampuan di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Dari kenyataan yang ada ini, pertanyaan yang kemudian kita bisa lontarkan adalah, apakah bangsa kita siap untuk berkompetisi di era digital ini?